Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Windari dengan NIM 21080111115 dari Prodi S1 Fisika, mata kuliah Fisika Mekanika. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi fisika mekanika pada dasar dalam kehidupan sehari-hari. Mekanika, apa sih itu mekanika? Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika, mulai dari gerak benda titik, sistem benda titik, benda tegar, dan terakhir benda-benda yang dapat berubah bentuk baik padat maupun cair. Cabang ilmu mekanika terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada statika, yang kedua dinamika. Dinamika terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kinematika dan kinetika. Statika sendiri merupakan cabang dari mekanika yang berkaitan dengan analisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem yang diam atau statis dan seimbang. Kemudian dinamika itu adalah gerak yang mempelajari gaya serta pengaruh mekanik. Selanjutnya komponen-komponen ada pada mesin mixer. Yang pertama ada kabel power yang biasanya itu terdiri dari kontak tusuk untuk ke sumber listrik dan kontak stiker untuk ke terminal peralatan. Nah, bila peralatan itu tidak dipakai, maka kabel itu dapat dilepas dan disimpan secara terpisah. Komponen yang kedua itu ada switch atau yang sering kita sebut dengan saklar, berfungsi untuk menjalankan atau mematikan motornya. Terdapat komponen posisi off dan on yang berfungsi sebagai mematikan dan menyalakan. Kemudian yang ketiga ada roda gigi, berfungsi sebagai penggerak besi pengaduk yang terletak di atas pengaduk. Yang keempat ada motor penggerak roda gigi agar pengaduk dapat berputar. Yang kelima ada bodi, fungsinya sebagai pelindung bagi komponen bagian atasnya. Pada bagian ini biasanya terdapat saklar dan terminal untuk kabel tenaga. Prinsip pencampuran bahan yang diturunkan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan, karena pencampuran bahan akan ada bila terjadi gerakan perpindahan bahan yang akan dicampur baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, pencampuran bahan ini merupakan salah satu proses penting dalam industri kimia. Pencampuran itu merupakan peristiwa menyebarnya bahan-bahan secara acak, di mana bahan yang satu menyebar ke bahan yang lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan bahan-bahan itu sebelumnya terpisah dalam keadaan dua fase atau lebih yang akhirnya membentuk hasil yang lebih seragam atau homogen. Prinsip kerja mixer yang merupakan mesin mixer yang dapat bekerja dengan dua cara, secara horizontal maupun vertikal. Nah, mekanisme kerja mesin ini menggerakkan pengaduk untuk menghancurkan material padat hingga memiliki ukuran yang sesuai kemudian dicampur dengan bahan pendukung produksi. Kerja mesin berdasarkan putaran motor yang ditransmisikan ke belt yang kemudian menggerakkan pengaduk. Nah, mesin mixer ini menerapkan salah satu hukum fisika yaitu GMB, yang GMB sendiri merupakan gerakan melingkar beraturan dengan pada mesin mixer ini menerapkan salah satu hukum fisika yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB yang merupakan gerakan melingkar dengan kecepatan sudut konstan. Ciri-cirinya yaitu kelajuan linearnya tetap namun kecepatan linearnya tidak konstan. Nah, pada GMB ini kita mengenalnya sebagai percepatan sentripetal yang berarah ke pusat lingkaran. Selanjutnya, rumus gerak melingkar atau GMB itu ada rumus mencari periode dan frekuensi. Periode gerak melingkar digunakan suatu objek ketika melakukan satu putaran dengan rumus T sama dengan T per N. Kemudian frekuensi gerak melingkar itu merupakan jumlah putaran yang dilakukan suatu objek dalam satuan waktu atau disingkat dengan
F. Frekuensi gerak melingkar atau F adalah jumlah putarannya dibagi waktunya, atau F sama dengan N per T. Yang ketiga ada rumus kecepatan sudut gerak melingkar, di mana W omega sama dengan 2πf. Dan yang keempat ada rumus kecepatan linear pada gerak melingkar, yaitu V sama dengan S per T, dengan S sama dengan jaraknya dan T sama dengan waktu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.